Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Satrio Utomo dari Prodi Sejarah NPM 2311-2003. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Pulau Penyengat. Pulau Penyengat. Apa itu Pulau Penyengat? Dalam sebuah kisah, pulau ini dinamakan Pulau Penyengat karena pada abad-abad yang lalu, para pelaut yang kehabisan air kerap kali singgah di sebuah pulau kecil ini untuk mengambil air tawar di sebuah perigi atau sumur. Pada saat pelaut ini berbondong-bondong datang ke sumur itu, mereka diserang oleh serangga semacam lebah atau ngengat yang berakibat banyaknya korban jiwa. Sejak saat itulah pulau ini dinamakan dengan Pulau Penyengat. Menurut cerita, ada para pelaut yang melanggar penentangan yang ada di pulau tersebut saat mengambil air. Lalu mereka diserang oleh ratusan serangga yang berbisa. Mereka berdatangan dan menyematkan serangga itu ke pulaunya, yaitu Pulau Penyengat. Pulau ini mendapatkan julukan dari orang Belanda, yaitu Pulau Mars. Julukan lain yang diberikan kepada pulau ini adalah Pulau Indra, sehingga pulau ini dikenal dengan Pulau Penyengat Indra Sakti. Pulau Penyengat adalah pulau kecil di kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, yang berjarak kurang lebih 2 km dari pusat kota. Pulau ini berukuran 2000 meter dan lebar 850 meter, berjarak kurang lebih 35 km dari kota Batam. Pulau Penyengat ini terletak di Kepulauan Riau. Luas pulau ini hanya berkisar 2 km, yang tentunya sangat kecil dilihat dari peta. Meskipun begitu, penduduk di pulau ini sangatlah banyak, terutama dari suku laut Melayu. Sejarahnya dari masa lalu Pulau Penyengat. Dahulu, Pulau Penyengat adalah pusat pemerintahan kerajaan Riau. Bertempat di pulau itu ditambah menjadi Pulau Penyengat Indra Sakti. Pada 803, Pulau Penyengat telah dibangun dari sebuah pusat pertahanan menjadi pusat negeri dan menjadikan penduduk kependudukan yang dipertuankan budak kerajaan Riau Lingga. Sementara Sultan berkediaman resmi di Pulau Dai Lingga. Pada tahun 1900, Sultan Riau Lingga pindah ke Pulau Penyengat. Sejak saat itulah ditetapkanlah peran Pulau Penyengat sebagai pusat pertahanan adat istiadat, agama Islam, dan kebudayaan Melayu. Apakah pulau ini sangat penting? Ya, pulau ini sangat penting pada masa itu selain letaknya yang strategis, karena telah banyak melewati masa jatuh bangunnya Imperium Melayu, hingga pada akhirnya diambil oleh pemerintah kolonial Belanda yang mereka anggap sangat berharga pada masa itu. Pada masa kerajaan Johor Riau Lingga, Pulau Penyengat tetap berperan sebagai pusat pertahanan sekaligus tempat kediaman dan pemerintahan yang dipertuankan muda Johor Pahang Riau Lingga. Di kerajaan Riau Lingga terdapat dua posisi jabatan utama, yaitu yang dipertuan besar atau sultan yang berkependudukan di Dai Lingga dan yang dipertuan muda yang berkependudukan di Pulau Penyengat. Walaupun lebih rendah kependudukannya, yang dipertuan muda
tetapi dia mengatur pemerintahan, angkatan perang, perekonomian, dan masalah-masalah operasional lainnya. Nah, kita masuk ke bangunan dan benda bersejarah yang ada di Pulau Penyengat. Yang pertama itu adalah Masjid Raya Sultan Riau. Masjid ini awalnya dibangun oleh Sultan Mahmud pada abad 803. Kemudian pada masa pemerintahan yang di Tuan Muda III Raja Abdul Rahman tahun 1832, masjid ini direnovasi dalam bentuk yang terlihat saat ini. Bangunan utama masjid ini berukuran 18 kali 20 meter yang dipotong oleh 4 buah tiang yang beton. Di keempat sudut bangunan terdapat menara sebagai tempat azan. Pada bangunan Masjid Sultan Riau terdapat 13 kubah yang berbentuk seperti bawang. Jumlah keseluruhan menara yang ada di masjid ini adalah sebanyak 17 buah yang melambangkan jumlah rakaat sholat wajib 5 waktu sehari semalam. Lalu selanjutnya adalah Al-Quran tulis tangan. Terdapat 2 buah Al-Quran ditulis tangan yang tersimpan di dalam Masjid Sultan Riau yang di Pulau Penyengat ini. Salah satunya yang diperlihat kepada pengunjung adalah hasil goresan tangan Abdul Rahman Istanbul, seorang penduduk Pulau Penyengat yang dikirim oleh kerajaan Linggar ke Mesir untuk memperdalam ilmu agama Islam. Sekembalinya ia belajar dari sana, ia dikenal dengan gaya Istanbul. Al-Quran ini diselesaikan pada tahun 1867 sambil mengajar keistimewaan Al-Quran ini adalah Al-Quran ini adalah terkait banyaknya penggunaan Yaubusro serta beberapa rumah huruf yang titiknya sengaja disamakan sehingga membacanya cenderung berdasarkan interpretasi individu sesuai dengan akal dan ilmunya. Selanjutnya adalah Istana Kantor. Nah, Istana Kantor ini adalah istana yang dipertuankan Muda Riau tahun ke-8 Raja Ali pada tahun 1844 sampai 1857 atau juga yang disebut dengan Marhum Kantor. Selain digunakan sebagai kediamannya, bangunan ini pada tahun 1844 juga digunakan sebagai kantor oleh Raja Ali. Istana Kantor ini berukuran sekitar 110 meter persegi dan menempati area sekitar 1 hektar yang seluruhnya dikelilingi oleh tembok. Bangunan ini paling penting dan masih memperlihatkan kemegahannya hingga masa kini. Lalu yang selanjutnya adalah Balai Adat. Nah, Balai Adat Melayu ini terdapat Balai Adat Melayu ini adalah replika rumah adat Melayu yang pernah ada di Pulau Penyengat. Bangunan Balai Adat merupakan rumah panggung khas Melayu yang terbuat dari kayu. Balai Adat difungsikan untuk menyambut tamu atau mengadakan perjamuan bagi orang-orang penting. Di dalam gedung, kita dapat melihat tata ruang dan beberapa benda perlengkapan adat kesenian yang digunakan untuk menjamu tamu-tamu tertentu. Di bagian bawah balai adat ini terdapat sumber air tawar yang konon sudah berabad
berlamanya sampai sekarang airnya masih mengalir dan dapat langsung diminum. Nah, itulah tadi penjelasan tentang Pulau Penyengat dan beberapa bangunan dan benda bersejarah yang terdapat di pulau tersebut. Mungkin sekian dari video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.